Hidup tenang dan bahagia adalah dambaan setiap orang. Namun seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Seolah-olah ketenangan itu tersembunyi di balik harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, atau pengakuan dari banyak orang. Padahal sejatinya, ketenangan dan kebahagiaan berakar dari dalam diri sendiri, dari cara kita memandang hidup, menyikapi masalah, serta mengelola pikiran dan perasaan setiap hari. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, melainkan karena pikiran yang tidak pernah berhenti membandingkan, mengkhawatirkan masa depan, atau menyesali masa lalu, sehingga energi habis sebelum benar-benar digunakan untuk hal yang bermakna. Oleh karena itu, langkah pertama untuk hidup tenang dan bahagia adalah belajar menerima diri sendiri secara utuh, menerima kelebihan tanpa menjadi sombong, dan menerima kekurangan tanpa merasa rendah diri. Karena saat seseorang berdamai dengan dirinya, ia tidak lagi terjebak dalam perlombaan yang melelahkan untuk menjadi orang lain. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, melainkan memahami bahwa setiap proses memiliki waktunya, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan tidak semua pencapaian harus diraih sekaligus. Dalam proses penerimaan itu, penting untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita dihadapkan pada kegagalan, penolakan, bahkan kehilangan. Namun semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaan dan kebijaksanaan. Ketika kita mampu melihat tantangan sebagai pelajaran, bukan hukuman, hati menjadi lebih lapang dan pikiran menjadi lebih jernih. Selain itu, menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas juga menjadi kunci penting, karena harapan yang terlalu tinggi tanpa kesiapan bisa menimbulkan kekecewaan, sedangkan harapan yang realistis memberi ruang bagi rasa syukur. Rasa syukur sendiri adalah fondasi kebahagiaan yang sering diremehkan, padahal dengan mensyukuri hal-hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, sahabat, dan kesempatan untuk belajar, hati akan terasa lebih cukup dan tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Hidup tenang dan bahagia bukan berarti tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah masalah, tetap tersenyum di tengah tekanan, dan tetap percaya bahwa setiap hari selalu membawa peluang baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu, perjalanan menuju ketenangan dimulai dari kesadaran bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang ditunggu, tetapi sesuatu yang dibangun perlahan melalui sikap, pilihan, dan kebiasaan yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mampu menerima diri sendiri sebagai langkah awal menuju hidup yang lebih tenang dan bahagia, langkah berikutnya adalah belajar mengelola pikiran dengan bijak. Karena pikiran merupakan pusat dari segala perasaan dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Pikiran yang tidak terarah seringkali menjadi sumber kecemasan, ketakutan, dan prasangka yang sebenarnya belum tentu terjadi. Sehingga tanpa disadari, kita menciptakan beban sendiri yang membuat hati terasa sempit dan hidup terasa berat. Banyak orang terjebak dalam overthinking, memikirkan kemungkinan terburuk secara berlebihan, menafsirkan perkataan orang lain secara negatif, atau terus mengulang kesalahan masa lalu di dalam kepala mereka. Padahal, apa yang sudah terjadi tidak dapat diubah dan masa depan belum tentu seburuk yang dibayangkan. Oleh karena itu, penting untuk melatih kesadaran diri atau mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini tanpa terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dengan membiasakan diri fokus pada apa yang sedang dilakukan, entah itu bekerja, belajar, berbincang dengan keluarga, atau bahkan sekedar menikmati secangkir teh hangat, pikiran menjadi lebih tenang karena tidak berlarian ke berbagai arah. Selain itu, menjaga asupan informasi juga sangat berpengaruh terhadap ketenangan batin, sebab terlalu banyak mengkonsumsi berita negatif, gosip, atau konten yang memicu perbandingan sosial dapat membuat hati gelisah dan merasa tidak pernah cukup. Mengelola pikiran juga berarti belajar memilah mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Karena seringkali kita stres akibat mencoba mengendalikan hal-hal di luar kuasa kita, seperti pendapat orang lain, situasi yang sudah terjadi, atau keputusan masa lalu. Dengan menyadari batas kendali diri, kita dapat mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar bisa diperbaiki, seperti sikap, usaha, dan cara merespons keadaan.
Tidak kalah penting, mengganti pola pikir negatif dengan sudut pandang yang lebih positif dan realistis dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih stabil. Misalnya dengan melihat kegagalan sebagai proses belajar, kritik sebagai bahan evaluasi, dan tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ketika pikiran lebih tertata dan terjaga, emosi pun menjadi lebih terkendali, sehingga kita tidak mudah marah, tersinggung, atau putus asa hanya karena hal-hal kecil. Pada akhirnya, hidup tenang dan bahagia sangat bergantung pada kemampuan kita menjaga kebersihan pikiran. Karena dari pikiran yang jernih, lahirlah hati yang damai, dan dari hati yang damai, terciptalah kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Selain mengelola pikiran dengan baik, hidup tenang dan bahagia juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengelola emosi. Karena emosi yang tidak terkendali seringkali menjadi sumber konflik, penyesalan, dan keputusan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Setiap manusia tentu memiliki berbagai macam emosi, seperti marah, sedih, kecewa, takut, cemburu, dan khawatir. Dan semua itu adalah hal yang wajar serta manusiawi. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Banyak orang berusaha menekan emosi negatif dengan berpura-pura kuat atau mengabaikannya. Padahal emosi yang ditekan tanpa diselesaikan akan menumpuk dan suatu saat bisa meledak dalam bentuk kemarahan, stres berkepanjangan, atau bahkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengenali dan menerima emosi yang muncul tanpa menghakimi diri sendiri. Misalnya dengan mengatakan dalam hati bahwa kita sedang merasa sedih atau marah, lalu mencoba memahami apa penyebabnya. Dengan mengenali sumber emosi, kita bisa merespon dengan lebih bijak daripada bereaksi secara spontan. Salah satu cara sederhana untuk mengelola emosi adalah dengan memberi jeda sebelum bertindak, seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung beberapa detik, atau menjauh sejenak dari situasi yang memicu ketegangan, sehingga kita memiliki ruang untuk berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Selain itu, menyalurkan emosi melalui cara yang sehat, seperti menulis, berbicara dengan orang yang dipercaya, berolahraga, atau melakukan hobi yang disukai, juga dapat membantu meredakan tekanan batin. Hidup tenang bukan berarti tidak pernah marah atau sedih, melainkan mampu mengungkapkan emosi secara tepat tanpa melukai diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, hubungan dengan orang sekitar pun menjadi lebih harmonis, karena kita tidak mudah tersulut oleh perkataan kecil atau kesalahpahaman yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Mengelola emosi juga berkaitan dengan kemampuan memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun diri sendiri, karena menyimpan dendam hanya akan membebani hati dan menguras energi. Dengan belajar melepaskan rasa sakit masa lalu dan menerima bahwa setiap orang bisa berbuat salah, kita memberi ruang bagi hati untuk kembali ringan. Pada akhirnya, ketenangan dan kebahagiaan tumbuh dari hati yang stabil, yang tidak mudah goyah oleh badai emosi, dan dari pribadi yang mampu memilih respon terbaik di tengah berbagai situasi kehidupan. Hidup tenang dan bahagia juga tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi, dukungan, dan rasa saling memahami untuk merasa utuh. Banyak kegelisahan dalam hidup muncul bukan karena kekurangan materi, melainkan karena hubungan yang penuh konflik, komunikasi yang buruk, atau perasaan tidak dihargai dan tidak dimengerti. Oleh sebab itu, menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, sahabat, pasangan, maupun rekan kerja menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan kehidupan yang damai. Hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghormati, keterbukaan, kejujuran, dan empati, yaitu kemampuan untuk mencoba memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa langsung menghakimi. Seringkali permasalahan menjadi besar bukan karena persoalannya rumit, tetapi karena masing-masing pihak lebih ingin didengar daripada mendengarkan, lebih ingin menang daripada mencari solusi bersama. Dengan membiasakan diri untuk mendengarkan secara penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan dan tidak buru-buru menyimpulkan, kita memberi ruang bagi komunikasi yang lebih hangat dan efektif.
Selain itu, penting juga untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Karena hidup tenang tidak berarti selalu menyenangkan semua orang hingga mengorbankan diri sendiri. Mengatakan tidak ketika memang tidak mampu, menjaga waktu pribadi, dan tidak membiarkan orang lain melanggar nilai atau prinsip kita adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Hubungan yang baik bukanlah hubungan tanpa perbedaan, melainkan hubungan yang mampu mengelola perbedaan dengan dewasa. Ketika terjadi kesalahpahaman, memilih berdialog dengan kepala dingin jauh lebih bermanfaat daripada menyimpan amarah atau menyebarkan cerita kepada pihak lain. Di sisi lain, kita juga perlu selektif dalam memilih lingkungan pergaulan, karena lingkungan yang penuh gosip, persaingan tidak sehat, dan energi negatif dapat menguras semangat serta mengganggu ketenangan batin. Sebaliknya, berada di tengah orang-orang yang suportif, jujur, dan saling mendorong untuk berkembang akan membuat hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Pada akhirnya, hubungan yang harmonis bukan hanya memberi rasa aman dan nyaman, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan yang tulus. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari kebersamaan, saling peduli, dan perasaan bahwa kita tidak berjalan sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Selain menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, hidup tenang dan bahagia juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengelola waktu dan menetapkan prioritas dengan bijak. Karena seringkali sumber stres terbesar berasal dari tumpukan tanggung jawab yang tidak teratur dan kebiasaan menunda pekerjaan. Banyak orang merasa hidupnya penuh tekanan, bukan semata-mata karena terlalu banyak aktivitas, tetapi karena tidak memiliki perencanaan yang jelas, sehingga segala sesuatu terasa mendesak dan melelahkan. Oleh sebab itu, belajar menyusun prioritas menjadi langkah penting agar energi tidak habis untuk hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Dengan menentukan apa yang benar-benar bernilai dan sejalan dengan tujuan hidup, kita dapat memfokuskan waktu dan tenaga secara lebih efektif. Mengatur waktu bukan berarti mengisi setiap jam dengan kesibukan tanpa henti, melainkan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Tanpa keseimbangan, seseorang mudah merasa jenuh dan kehilangan semangat, bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya disukai. Memberi ruang untuk beristirahat bukanlah tanda kemalasan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental. Tubuh dan pikiran yang terlalu dipaksa bekerja tanpa jeda akan mengalami kelelahan yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk belajar mengatakan cukup, karena keinginan yang terus bertambah tanpa batas dapat membuat kita terjebak dalam siklus kerja tanpa henti demi mengejar standar yang belum tentu membawa kebahagiaan. Menyadari bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas, membantu kita lebih bijak dalam menggunakannya, termasuk mengurangi kebiasaan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif atau tidak memberikan nilai positif. Membuat daftar tugas harian, menetapkan target yang realistis, dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dapat memberikan rasa pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan batin. Ketika hidup terasa lebih teratur, pikiran menjadi lebih ringan karena tidak dihantui kekhawatiran akan hal-hal yang terlupakan atau tertunda. Pada akhirnya, manajemen waktu yang baik bukan hanya membantu kita menjadi lebih produktif, tetapi juga memberi ruang bagi kehidupan yang lebih seimbang, di mana kita bisa bekerja dengan fokus, beristirahat dengan tenang, dan menikmati momen-momen sederhana tanpa rasa terburu-buru, sehingga ketenangan dan kebahagiaan dapat tumbuh secara alami dalam keseharian kita. Hidup tenang dan bahagia juga sangat berkaitan dengan kemampuan kita untuk hidup sederhana dan merasa cukup. Karena dalam banyak kasus, kegelisahan muncul dari keinginan yang tidak ada habisnya, serta kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era modern yang penuh dengan media sosial, kita dengan mudah melihat pencapaian, gaya hidup, dan keberhasilan orang lain. Namun tanpa sadar, kita jarang melihat perjuangan, kegagalan, dan proses panjang yang mereka lalui. Akibatnya, muncul perasaan tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup baik. Padahal setiap orang memiliki garis waktu dan jalan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, belajar hidup sederhana bukan berarti menolak kemajuan atau menutup diri dari ambisi, melainkan memahami batas kebutuhan dan tidak membiarkan keinginan mengendalikan hidup. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah dimiliki daripada terus mengejar apa yang belum ada. Ketika seseorang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ia akan lebih mudah mengelola keuangan, menghindari utang yang tidak perlu, serta terhindar dari tekanan untuk selalu terlihat lebih dari orang lain.
Selain itu, gaya hidup sederhana juga membantu kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti kesehatan, hubungan yang hangat, serta perkembangan diri. Rasa cukup yang tumbuh dari dalam hati menciptakan ketenangan karena kita tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Kita bekerja dan berusaha bukan semata-mata untuk pengakuan, tetapi untuk memenuhi tanggung jawab dan mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai pribadi. Kesederhanaan juga membuat kita lebih peka terhadap kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menikmati waktu bersama keluarga, berjalan santai di sore hari, atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk pencapaian besar. Seringkali ia tersembunyi dalam momen-momen sederhana yang terlewatkan karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Dengan membiasakan diri untuk hidup apa adanya, tidak berlebihan dan tidak memaksakan diri mengikuti standar orang lain, hati menjadi lebih ringan dan pikiran lebih damai. Pada akhirnya, hidup sederhana bukan tentang seberapa sedikit yang kita miliki, tetapi tentang seberapa sedikit yang kita butuhkan untuk merasa bahagia, dan dari situlah ketenangan sejati perlahan tumbuh dan mengakar dalam kehidupan kita. Selain hidup sederhana dan merasa cukup, hidup tenang dan bahagia juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik yang terjaga, karena tubuh dan pikiran adalah dua hal yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Ketika tubuh lelah, kurang istirahat, atau tidak terawat dengan baik, pikiran pun menjadi lebih mudah stres, emosi lebih sensitif, dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari menurun. Sebaliknya, tubuh yang sehat memberikan energi positif, meningkatkan fokus, serta membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih stabil. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi jangka panjang untuk ketenangan hidup. Pola makan yang seimbang, cukup minum air putih, dan mengurangi konsumsi makanan berlebihan atau tidak sehat merupakan langkah dasar yang sering kali dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental. Selain itu, olahraga secara rutin meskipun hanya berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan peregangan ringan setiap hari dapat membantu melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik dan pikiran lebih segar. Istirahat yang cukup juga tidak kalah penting, karena kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan kronis, sulit berkonsentrasi, bahkan meningkatkan resiko gangguan emosional. Dalam kehidupan yang serba cepat, banyak orang mengorbankan waktu tidur demi pekerjaan atau hiburan, tanpa menyadari bahwa tubuh memiliki batas yang harus dihormati. Hidup tenang dan bahagia berarti memahami kebutuhan tubuh dan tidak memaksakan diri melebihi kapasitas. Selain kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental juga menjadi bagian penting, misalnya dengan memberi waktu untuk relaksasi, melakukan aktivitas yang menyenangkan, atau sekadar menikmati keheningan tanpa gangguan gawai. Mengurangi paparan stres berlebihan dan belajar mengenali tanda-tanda kelelahan mental membantu kita mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi seimbang, kita lebih mampu berpikir jernih, mengambil keputusan dengan bijak, serta menikmati setiap proses kehidupan tanpa merasa terbebani. Pada akhirnya, merawat diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan yang telah dipercayakan kepada kita. Karena dari tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat, lahirlah ketenangan serta kebahagiaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hidup tenang dan bahagia juga erat kaitannya dengan memiliki tujuan hidup yang jelas. Karena tanpa arah yang pasti, seseorang mudah merasa kosong, bingung, dan kehilangan semangat dalam menjalani hari-harinya. Tujuan hidup bukan berarti harus sesuatu yang besar dan spektakuler, melainkan sesuatu yang memberi makna dan alasan untuk terus melangkah, sekecil apapun itu. Ketika seseorang mengetahui apa yang ingin ia capai dan mengapa ia melakukannya, setiap usaha terasa lebih bernilai dan setiap tantangan terasa lebih masuk akal untuk dihadapi. Sebaliknya, hidup tanpa tujuan sering membuat kita mudah terombang-ambing oleh keadaan, mengikuti arus tanpa benar-benar memahami kemana kita sedang menuju. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu merenung dan mengenali nilai-nilai yang kita anggap penting, seperti kejujuran, keluarga, kontribusi sosial, pengembangan diri, atau kebebasan finansial, lalu menjadikannya dasar dalam menentukan arah hidup.
Tujuan yang selaras dengan nilai pribadi akan terasa lebih ringan dijalani dibanding tujuan yang hanya didasarkan pada tekanan sosial atau keinginan untuk menyenangkan orang lain. Selain itu, memiliki tujuan juga membantu kita lebih fokus dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang kurang penting, karena kita memiliki standar untuk memilih mana yang mendukung perjalanan dan mana yang tidak. Dalam prosesnya, kita juga perlu memahami bahwa tujuan bisa berkembang seiring waktu, karena manusia terus belajar dan berubah. Tidak ada yang salah dengan menyesuaikan arah ketika kita menemukan pemahaman baru tentang diri sendiri. Namun, yang terpenting adalah tetap memiliki komitmen untuk bertumbuh dan bergerak maju. Tujuan hidup yang jelas juga memberikan rasa pencapaian setiap kali kita berhasil menyelesaikan langkah kecil menuju impian tersebut. Dan rasa pencapaian itu menumbuhkan kepercayaan diri serta kebahagiaan yang lebih mendalam. Hidup menjadi lebih berarti ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki dampak, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada akhirnya, ketenangan bukan hanya tentang menghindari masalah, tetapi juga tentang berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki arah dan makna, sehingga kita tidak sekedar hidup, melainkan benar-benar menjalani kehidupan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Selain memiliki tujuan hidup yang jelas, hidup tenang dan bahagia juga tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk bertumbuh dan merasa berkembang. Ketika seseorang berhenti belajar, ia cenderung merasa stagnan, mudah bosan, dan kurang percaya diri dalam menghadapi perubahan zaman yang terus bergerak. Sebaliknya, dengan membuka diri terhadap pengetahuan baru, pengalaman baru, dan sudut pandang yang berbeda, hidup terasa lebih dinamis dan penuh warna. Proses belajar tidak selalu harus melalui pendidikan formal, melainkan bisa melalui membaca buku, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan orang lain, mencoba keterampilan baru, atau bahkan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebenarnya mengandung pelajaran berharga jika kita mau merefleksikannya dengan jujur. Dengan terus mengembangkan diri, kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih fleksibel, dan tidak mudah goyah ketika menghadapi perubahan. Dunia akan selalu berubah, teknologi berkembang, lingkungan sosial bergeser, dan tantangan baru bermunculan, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi kunci penting untuk menjaga ketenangan batin. Orang yang mau belajar biasanya lebih terbuka terhadap kritik dan saran, karena ia memahami bahwa kritik bukan serangan pribadi, melainkan peluang untuk menjadi lebih baik. Selain itu, pengembangan diri juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, karena setiap keterampilan yang dikuasai dan setiap pencapaian kecil yang diraih memberi bukti bahwa kita mampu berkembang. Rasa percaya diri yang sehat membuat kita tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain, karena kita fokus pada perjalanan sendiri. Namun demikian, dalam proses belajar dan berkembang, penting untuk tetap bersikap rendah hati, karena kesombongan justru dapat menghambat pertumbuhan. Menyadari bahwa kita tidak mengetahui segalanya, membuat kita lebih terbuka dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, hidup tenang dan bahagia bukanlah kondisi yang statis, melainkan perjalanan yang terus bergerak. Dan dengan semangat belajar yang konsisten, kita mampu menghadapi setiap fase kehidupan dengan kesiapan, keyakinan, dan hati yang lebih lapang. Pada akhirnya, cara hidup tenang dan bahagia bermuara pada kemampuan kita untuk berdamai dengan kehidupan itu sendiri. Menerima bahwa hidup adalah perpaduan antara suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, pertemuan dan perpisahan. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya mulus tanpa masalah, dan tidak ada pula kesulitan yang berlangsung selamanya. Memahami kenyataan ini membantu kita bersikap lebih realistis dan tidak mudah terkejut ketika menghadapi ujian. Ketika kita berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai keinginan, kita mulai belajar menikmati apa yang ada di depan mata. Ketenangan sejati lahir dari sikap ikhlas, yaitu melakukan yang terbaik dalam setiap peran yang kita jalani, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada.
Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyerahkan hal-hal yang berada di luar kendali setelah kita berusaha secara maksimal. Selain itu, hidup tenang dan bahagia juga membutuhkan kebiasaan untuk memaafkan, melepaskan beban masa lalu dan tidak terus-menerus membawa luka lama ke dalam hari yang baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Membiasakan diri untuk bersyukur, menjaga pikiran tetap positif, merawat tubuh, membangun hubungan yang sehat, hidup sederhana, memiliki tujuan, serta terus belajar adalah rangkaian kebiasaan yang saling melengkapi dalam membentuk kehidupan yang harmonis. Tidak perlu menunggu segalanya sempurna untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan bukan hasil akhir, melainkan cara kita menjalani proses. Saat kita mampu menikmati perjalanan, sekecil apapun langkah yang diambil terasa berarti. Dengan kesadaran bahwa hidup adalah anugerah yang tidak selalu panjang dan tidak selalu mudah, kita akan lebih menghargai waktu, kesempatan, dan orang-orang yang hadir di sekitar kita. Pada titik itulah, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari dengan tergesa-gesa, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dalam hati, menguat bersama kedewasaan, dan menetap sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan yang tulus.